Parkir, pojok belajar rakyat kota untuk inisiatif inklusif dan rendah emisi telah berlangsung di Kota Makassar. Parkir adalah sebuah inisiatif penelitian dan pengarsipan pengetahuan secara kolaboratif yang melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, warga kampung perkotaan, dan orang muda. Melalui kegiatan ini, beragam warga dengan ragam identitasnya saling bertemu untuk mengidentifikasi isu inklusivitas dan keberlanjutan dalam sistem transportasi di Kota Makassar. Hasil penelitian partisipatif para peserta menunjukkan bahwa tantangan ada pada minimnya infrastruktur transportasi, serta lingkungan masyarakat yang belum mendukung kita sepenuhnya untuk bisa bermobilitas secara mandiri. Temuan ini didapatkan peserta setelah mengikuti serangkaian kegiatan yang didesain secara holistik dan terukur. Selama 5 hari, peserta belajar memahami dinamika dan sejarah perkotaan pesisir melalui materi wilayah dan sejarah kota, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GEDSI, serta transportasi rendah karbon. Nah, selama kegiatan ini 5 hari saya banyak belajar tentang bagaimana menulis narasi, terus bagaimana membuat foto esai tentang transportasi yang ramah disabilitas. Pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di lapangan. Parkir memberi kesempatan bagi peserta untuk turut melihat realitas mobilitas warga sehari-hari di jalanan dan di seberang pulau. Jadi yang menariknya di Makassar itu kita ada satu sesi untuk mengalami bersama. Jadi semua peserta itu jalan melihat bagaimana sarana dan prasarana transportasi ataupun pejalan kaki yang ada di Makassar. Nah, perasaan aku saat nyebrang dari dermaga ke Pulau Baranglompo itu tentu merupakan pengalaman yang seru bagi aku, terutama ini juga melatih aku sebagai mahasiswa antropologi untuk bisa meneliti ataupun bagaimana aku bisa turun lapangan langsung dan bisa mewawancarai masyarakat-masyarakat yang ada di Baranglompo ini. Sebagai hasilnya, para peserta Parkir Makassar menuangkan hasil penelitiannya ke dalam bentuk tulisan. Ada beberapa temuan menarik dari tulisan mereka. Mobilitas warga Pulau Baranglompo sangat bergantung pada jadwal kapal, cuaca, dan pasang surut laut. Sehingga akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan seringkali terhambat. Kelompok rentan seperti nelayan, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi risiko dan keterbatasan mobilitas yang lebih besar akibat minimnya layanan transportasi yang aman, terjangkau, dan inklusif. Dalam hal ini, dekarbonisasi transportasi harus mengutamakan kebutuhan nyata masyarakat kepulauan. Baiknya jadwalnya sering lagi ke Makassar supaya orang-orang Pulau Baranglompo itu bisa gampang ke Makassar dan dermaganya bisa dibikin bagus lagi supaya orang disabilitas bisa menggunakannya. Tidak hanya di Pulau Baranglompo, akses transportasi yang ramah untuk kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, juga masih perlu menjadi perhatian di pusat kota Makassar. Hambatan yang saya alami sebagai penyandang disabilitas, aksesibilitas itu menjadi salah satu hambatan yang kemudian menyulitkan saya untuk mengakses transportasi publik. Jadi contoh misalnya di Kota Makassar ada transportasi publik berupa bis. Bagi kami atau bagi saya sebagai seorang penyandang disabilitas itu membutuhkan lagi transportasi perantara untuk dari rumah ke terminal. Hambatan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian perspektif penyedia layanan ya. Karena kalau kita bicara tentang penyandang disabilitas itu kan banyak ragam. Setiap ragam membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang tidak disamakan dengan privilege. Tapi itu adalah prinsip yang harus disediakan dalam setiap layanan publik. Temuan lainnya menunjukkan ada satu kendaraan yang memberi kemudahan mobilitas di Baranglompo, yakni sepeda listrik yang penggunanya didominasi oleh anak-anak. Selain kecepatannya yang meningkatkan risiko keselamatan anak-anak dan warga lainnya, lonjakan penggunaan sepeda listrik juga menambah beban listrik pulau yang masih bergantung pada genset berbahan bakar fosil. Penggunaan sepeda listrik di pulau kecil membutuhkan regulasi
edukasi, dan pengelolaan energi agar tetap aman dan berkelanjutan. Di Pulau Barang Lompo, penyandang disabilitas dan teman tuli juga masih mengalami keterbatasan akses pendidikan, komunikasi, serta kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Inklusivitas di wilayah kepulauan membutuhkan dukungan nyata yang bisa dilakukan melalui perbaikan fasilitas publik, akses komunikasi, dan sistem mobilitas yang aman bagi semua warga. Ketika udah merefleksikan semuanya, ternyata semua mobilitas ini tuh tidak didesain buat aku aja, tapi juga sama teman-teman. Dan ternyata desain ini tuh kadang tidak mengakomodir semua orang. Dan yang apa yang aku anggap biasa saja itu ternyata orang lain kesulitan. Kebijakan yang adil dan inklusif lahir dari cerita warga yang didengar. Parkir Makassar mengupayakan hal itu bersama-sama. Para peserta mengungkap berbagai tantangan infrastruktur di Makassar, termasuk Pulau Barang Lompo, lewat penelitian partisipatif yang memperhatikan cerita warga. Temuan-temuan ini diharapkan dapat menjadi kerangka rekomendasi yang berdampak di level kebijakan, sekaligus pengingat bahwa mobilitas perkotaan yang adil dan inklusif bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan nyata para warga.